Selamat pagi Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Di hadirat-Mu, ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku. Ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu, ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku. Ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku. Ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 127 ayat 2. Di sini dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah saudara, banyak orang menyangka ayat ini mengatakan kita tidak perlu kerja keras, gitu. Berdoa aja sama Tuhan, nanti Tuhan berkati kita waktu kita tidur. Wah, nggak gitu, saudara. Ayat ini ditulis oleh Raja Salomo
Dan faktanya Raja Salomo itu kerja keras, saudara. Dia tidak hanya menikmati warisan dari Daud ayahnya, tapi dia kerja keras, memaksimalkan potensinya, memaksimalkan kemampuannya, sehingga itu membuatnya menjadi lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelumnya. Jadi dia lebih besar dari Daud, saudara. Itu bisa kita baca di Kitab Pengkhotbah, pasal 2 ayat 3-9, saudara. Nah, saudara, jangan salah mengerti tentang Mazmur 127 ayat 2 yang ditulis Salomo ini, saudara. Mari kita baca ayat ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Di sini dikatakan, engkau tidak perlu membanting tulang dan memeras keringat dari pagi buta sampai larut malam karena takut kelaparan. Sesungguhnya Allah ingin agar orang-orang yang dikasihinya mendapat istirahat yang layak. Nah, ayat ini sedang mengajarkan kepada kita tentang keseimbangan hidup. Orang-orang zaman sekarang menyebutnya work-life balance, saudara. Nah, di ayat ini kita tahu apa masalah sebenarnya, kenapa orang bekerja dari pagi buta sampai larut malam, yaitu takut kelaparan. Jadi orang-orang ini bekerja keras sedemikian rupa karena hidupnya dikuasai oleh kekhawatiran akan masalah ekonomi, saudara ya. Nah, ngomong-ngomong soal kekhawatiran, dalam Injil Matius 6 ayat 27, Tuhan Yesus mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kalau kita baca di Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup, di sini katakan, dapatkah segala kekhawatiran itu memperpanjang umur kalian barang sesaat? Nggak bisa, saudara ya. Kekhawatiran tidak bisa menambah apa-apa. Nah, itu sebabnya Raja Salomo mengatakan, kamu tidak perlu membanting tulang dan memeras keringat dari pagi buta sampai larut malam, karena bekerja keras dalam kekhawatiran itu tidak memperpanjang umur, tidak menambahkan manfaat apa-apa, saudara. Malah banyak hal-hal yang tidak bermanfaat terjadi dalam hidup kita. Nah, di Mazmur 127 ayat 2 itu kan Raja Salomo mengatakan, sesungguhnya Allah ingin agar orang-orang yang dikasihinya mendapat istirahat yang layak. Nah, kenapa Tuhan ingin kita istirahat dengan layak, saudara? Ya, sains mengatakan bahwa istirahat atau tidur yang cukup itu bisa meningkatkan produktivitas. Karena tidur itu manfaatnya yang pertama, memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Yang kedua, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Dan yang ketiga, menjaga kesehatan mental. Ya, kurang tidur bisa menyebabkan gangguan kecemasan bahkan depresi. Orang-orang yang kurang tidur itu tidak mampu mengatur emosinya dengan baik. Dia tidak bisa mengatasi stresnya, saudara. Nah, kalau kita tidak menjaga pola tidur, tidak menjaga pola istirahat kita dengan baik, ya pastinya kita tidak bisa bekerja dengan baik karena kita tidak sehat secara fisik dan mental, saudara. Tentu saja hal ini tidak membuat umur kita tambah panjang ya. Nah, dalam kitab Ulangan 8 ayat 18, Nabi Musa itu mengatakan kepada bangsa Israel, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nah, kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu artinya kekuatan untuk bekerja ya, saudara. Nah, orang yang sehat pasti kuat bekerja. Orang yang sehat pasti bisa bekerja dengan baik, produktivitasnya bagus ya, saudara ya. Nah, inilah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita pada waktu kita tidur, saudara. Nah, kan di Mazmur 127 ayat 2 di terjemahan baru dikatakan, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, inilah yang diberikan Tuhan kepada kita waktu kita tidur. Pemulihan kesehatan baik secara fisik maupun mental. Supaya kita bisa bekerja dengan baik, saudara. Supaya hasilnya banyak, saudara. Nah, mari kita atur kembali hidup kita supaya seimbang sesuai dengan firman Allah. Sehingga hidup kita ini senantiasa sehat, sukacita, kita bisa bekerja dengan baik, produktivitas kita meningkat, hasilnya banyak, kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, dan kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Pasti menyenangkan sekali ya, saudara, kita bekerja dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Ya, Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami menyeimbangkan hidup antara kami bekerja, kami beristirahat ya Tuhan. Supaya kami ingat kepada Engkau senantiasa karena Engkaulah yang memberikan kekuatan kepada kami, pemulihan kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami terima firman-Mu dengan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segenap hidupku, ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat.